Ini tidak adil. Kenapa? Dalam kasus yang sama, kerumunan Rumah Sakit Umi, Dr. Andi Tatak tersangka juga, terdakwa juga. Gitu kan? Bahkan alhamdulillah beliau tidak ditahan. Dihadirkan ke persidangan. Coba. Kenapa Habib Rizik dan kawan-kawan pengurus FPI ini tidak dihadirkan? Yang lebih konyol kalau alasannya prokes, pengacara banyak di situ dihadirkan, jaksa juga dihadirkan, hakim juga hadir, pengunjung juga boleh. Kok terdakwanya 7 orang nggak boleh datang? Ya, yang jelas Habib Rizik dan kawan-kawan para terdakwa lain juga kuasa hukum tidak akan hadir di persidangan secara online apapun yang terjadi. Itu biar sidang sama meja, sama kursi dan sama tembok. Pihak-pihak itu mau putuskan, monggo silakan putuskan sesukanya, gitu kan. Mau ngambil tindak sesukanya, gitu kan. Udah vonis sesukanya aja, gitu kan. Jadi maksud saya nggak usah buang-buang energi. Kalau mau zolim, kalau mau nggak adil, sekalian, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua para penonton Mimbar Tube di seluruh Indonesia, baik itu pro ya, Pak Lurah maupun yang anti Pak Lurah, ya, yang bazar RP maupun bazar ikhlas, ya. Nah, ini pada tema syuting kita, ya, ini sebenarnya kita lagi ngopi nih, ya. Lagi ngopi-ngopi santai di Kopi Berlin, ya. Nah, orangnya Solo nih orang Berlin banget lah, ya. Nah, teman-teman semuanya, ya, karena kemarin lagi panas banget, ya, meskipun musim lagi dingin, ya, musim hujan, ya, khususnya di ibu kota, tapi hari Selasa kemarin agak panas, ya. Bukan, ya, karena mungkin episodenya agak sedikit cantik dan cakep. Nah, kita akan bahas detail tentang isu terbaru tentang Habib Rizik Syihab, ya. Imam besar Habib Rizik Syihab bersama orang yang saat ini sering muncul di layar kaca, ya, dan juga di layar pengadilan, ya, karena beliau kemarin muncul yang mendampingi Imam besar Habib Rizik Syihab, ya, di kepolisian, di Barreskrim. Ini kita sambut dulu dengan salam kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang Aziz Yanuar, ya, tampangnya mempesona sekali, ya. Malam hari ini agak energik, ya, karena beliau lagi anget-angetnya pembahasan tentang kasus, ya, tentang kasus Habib Rizik Syihab yang di pengadilan, diadili, ya, di Jakarta Timur. Oke, tapi sebelumnya saya mau mengkonfirmasi beberapa hal. Saya manggil Bang Aziz saja, ya, enaknya, ya, Bang, ya, karena pengacara, ya, ya. Bang Aziz, ya. Ini kan viral, ya, di sosial media itu viral bahwasanya Habib itu di penjara mengislamkan 2 orang. Ya. Nah, ini 2 orang atau nambah dari itu, Bang Aziz? Ya, kalau terkait dengan adanya yang mu'alaf melalui wasilah Habib Rizik Syihab, itu ada 2. Kalau saya tidak salah itu ayah dan anak. Ayah dan anak? Ya, di tahanan Rutan Narkoba Barreskrim Mabes Polri. Alhamdulillah. Kalau mengenai aktivitas dakwah yang positif terhadap para tahanan yang memang sesuai dengan ketentuan di rutan dan tidak melanggar ketentuan di rutan dan menjaga prokes, itu masih tetap dilaksanakan oleh Habib Rizik Syihab dan juga tahanan lain, maksud saya rekan-rekan lain 5 orang, termasuk juga Habib Hanif, sehingga bertujuh masih aktif berdakwah di rutan Mabes Polri, tapi tetap dakwahnya ini, aktivitasnya ini tidak melanggar ketentuan dari rutan itu sendiri, termasuk tadi ada dakwah sehingga ada orang yang tertarik untuk menjadi mu'alaf seperti itu. Sehingga 2 orang ini menjadi mu'alaf, ya. Ya. Kalau kabar Habib sendiri, ya, dan juga ada di dalam itu kan di Barreskrim itu sendiri ada beberapa tahanan, ya. Tahanan politik saya lebih sukanya, meskipun ada juga beberapa tahanan yang lain.
Ya. Ada Habib Hanif, ada juga Habib Ali, ada juga Ustadz Kiai Haji Sobri Lubis ya. Ya. Kemudian itu aja Bang Maman ya. Ya, Maman. Bang Maman, Ada. kemudian siapa lagi satu lagi? Ustadz Haris sama Habib Idrus. Habib Idrus dan Ustadz Haris plus Gus Nur juga kan? Ada juga. Ganda juga. Saganda juga. Kondisi mereka di dalam penjara seperti apa, Bang Aziz? Ya, kondisinya alhamdulillah sepengetahuan saya itu baik. Pelayanan dari rutan juga terhadap para tahanan bagus, seperti itu kan. Sehingga ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau terkait kondisi mereka, insya Allah ya, seperti itu. Karena tapi posisinya memang kalau Habib Rizik dan Habib Hanif serta Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis itu ada di blok narkoba. Kalau yang lainnya tadi termasuk Gus Nur itu ada di blok kriminal umum atau blok krimum. Sehingga berbeda, agak itu situ ada terpisah lah seperti itu. Begitu. Alhamdulillah ya, ternyata kondisi para ulama yang sedang menjalani proses pengadilan hukum dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini tentang proses pengadilan Habib Rizik Syihab sendiri. Posisi Bang Aziz hari Selasa kemarin di mana sih sebenarnya? Alhamdulillah Selasa kemarin saya di Bareskrim. Di Bareskrim. Di Bareskrim, di ruangan, salah satu ruangan di lantai 4 di Bareskrim, mendamping Habib Rizik dari awal sel di B1 itu di bawah, kemudian dibawa ke atas ke lantai 4. Di situ ada ruang untuk sidang online ya, seperti itu disediakan gitu kan, untuk sidang online menurut pihak jaksa. Kemudian saya di sebelah beliau bersama dengan Habib Ali Alatas, sarjana hukum syariah, pengacara juga. Jadi kita memang bertugas di situ. Ada Habib Hanif juga pada siangnya. Kemudian pada pagi harinya disertai juga dengan 5 orang tahanan kasus kerumunan Petamburan. Kiai Sobri juga dan kawan-kawan seperti itu. Nah, ini agak seru juga nih ya. Nah, ini kan lagi viral ya. Ini ada broadcast yang viral nih. Ya. Habib dalam broadcast itu di huruf tebal kan gitu ya, tentang Habib sempat marah. Ya. Bukan marah ya mungkin. Ya mungkin kesel ya atau gimana gitu di dalam broadcast itu ketika Habib ingin offline sidangnya. Ya. Kemudian dari pengadilan tertepain online. Ya. Habib sempat merasa kesal. Ya. Itu apa benar ceritanya atau seperti apa tuh? Jadi saya luruskan. Habib Rizik ini marah karena yang pertama keadilan hak asasi manusia tidak ditegakkan ya, tidak dilaksanakan. Kemudian equality before the law, termasuk tadi keadilan yang saya maksud, tidak juga diimplementasikan kepada kasus kerumunan Petamburan, kasus kerumunan Megamendung, kasus Rumah Sakit Umi. Seperti 3 itu. ya? Ya, 3 kasus. jadi Habib Rizik ini marah dengan ketidakadilan, dengan kezoliman, seperti itu. Bukan marah karena beliau pribadi, gitu. Jadi beliau ini marah ketika kezoliman ini sudah terlampau masif, ya, keterlaluan seperti itu kan, sehingga ini melukai rasa keadilan masyarakat dan umat Islam, terutama yang memang mendamba keadilan. Saya yakin siapapun akan terenyuh, akan kecewa, nuraninya akan terusik terkait keadilan tersebut. Karena ya tadi, kita melihat perkara seperti ini, yang pertama ya, alasan pertama, perkara seperti ini ya, yang menyita perhatian publik, yang memang menurut beberapa pandangan ini syarat dengan rekayasa, syarat dengan dagelan, syarat dengan dugaan kriminalisasi, tuduhan tidak benar terhadap para terdakwa ini, tapi tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, gitu kan? Ini sorotan internasional, ya, sorotan nasional, tapi perlakuannya itu seperti ini, gitu loh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini adalah
hak asasi manusia dari Habib Rizik dan kawan-kawan, gitu kan, yang memang memiliki hak. Sidang online itu, Mas ya, saya mau kasih gambaran. Itu dasarnya adalah Perma nomor 4 tahun 2020. Semua ahli hukum, baik yang pro atau kontra, sepakat itu. Tapi kita lupa, di pertimbangan itu, Perma itu, huruf C, jelas dengan memperhatikan hak asasi manusia. Nah sekarang ini manusianya, terdakwanya, ya, keberatan, tidak mau. Kita harus hormati gitu loh. Nah itu yang kedua. Kenapa juga beliau ini, mereka ini semua diperiksa di kepolisian, ya, dari pertama pemeriksaan tahap awal sampai P21, ditahan juga. Semuanya ini tidak ada yang online, semuanya langsung saksi-saksi dipanggil, semuanya offline semuanya, gitu loh. Jadi ini sangat ironis gitu kan, semuanya offline semuanya, gitu kan. Tapi ketika fase terakhir untuk membuktikan, ya, saling membuktikan kebenaran dan bersalah atau tidaknya gitu, iya, itu malah dilakukan secara offline. Ini kan online, dilakukan secara online, tidak offline. Ini kan melukai rasa keadilan. Itu yang saya mesti garis bawahi. Kemudian yang ketiga, alasan yang beliau kemukakan adalah ini tidak adil. Kenapa? Dalam kasus yang sama, kerumunan Rumah Sakit Umi, Dr. Andi Tatak tersangka juga, terdakwa juga, gitu kan. Bahkan alhamdulillah beliau tidak ditahan, dihadirkan ke persidangan. Coba, kenapa Habib Rizik dan kawan-kawan pengurus FPI ini tidak dihadirkan, gitu loh. Masih kurang juga. Beberapa waktu yang lalu kasus yang melibatkan Pak Napoleon Pak Irjen Prasetyo, dan Bu Jaksa Pinangki, semuanya offline. Semuanya dihadirkan. Apa bedanya? Mungkin bedanya ini kasus suap sama kasus kerumunan kali ya. Iya, nggak, maksud saya secara umum harusnya kan sama. Equality before the law-nya gimana? Itu yang ketiga. Jadi masalah hak ini kan, masalah equality before the law, kesamaan di muka hukum, seperti itu. Yang keempat, banyak faktor yang akan mengganggu. Suara putus, gambar putus, bisa dimatikan setiap saat. Dan kemarin kita dengar sama-sama kan, ada intimidasi, tanda petik ya, dari pihak-pihak lain lah, seperti itu kan. Ini kan tidak akan terjadi kalau di persidangan. Betul. Artinya teknis ini harus diperhatikan, dan itu tidak akan terjamin terjaga kalau tidak dihadapkan langsung ke pengadilan. Ya, suara mic aja di gedung perwakilan rakyat bisa dimatiin ya? Iya. Yang kelima, kalau alasannya prokes, kan bisa diatur. Habib Rizik mau kok, gitu kan, diatur sebagai misalnya pakai masker, pakai face shield, di-swab jarak, di-swab dulu. Mau ikut, gitu kan. Yang lebih konyol kalau alasannya prokes, pengacara banyak di situ dihadirkan, jaksa juga dihadirkan, hakim juga hadir, pengunjung juga boleh. Kok terdakwanya 7 orang nggak boleh datang? Kan lucu. Jadi inilah 5 hal ini yang menjadikan Habib Rizik marah, gitu kan. Bukan terkait pribadinya semata, gitu. Saya koreksi, di sini bukan terkait pribadi Habib Rizik semata, tapi ini memperjuangkan hak, memperjuangkan keadilan. Yang ini Habib Rizik dan kawan-kawan memberikan contoh bagaimana memperjuangkan hak, memperjuangkan keadilan seharusnya dilaksanakan secara konstitusi. Surat kita kirim loh, artinya bukan cuma marah-marah aja. Kita kirim surat sudah, permohonan sudah, bilang sudah langsung. Apalagi yang kurang? Lapor ke Yang Maha Kuasa sudah, gitu. Makanya udah, semua sudah. Kalau ditanya ada nggak cara, sudah semua ditempuh. Seperti itu. Atau gini, apa sih sebenarnya kan hari Jumat, ya, hari Jumat nanti itu kan kabarnya sidang lagi nih. Saya nggak tahu ya, pengadilan seperti apa, pengen memutuskan online atau offline. Nah, ini kalau seandainya online lagi nih, langkah hukum apa yang kemungkinan besar diambil oleh para tim pengacara hukum imam besar beserta 5 tersangka kasus kerumunan yang lain? Ya, yang jelas Habib Rizik dan kawan-kawan, para terdakwa lain, juga kuasa hukum
tidak akan hadir di persidangan secara online apapun yang terjadi. Seperti itu. Biar sidang sama meja, sama kursi, dan sama tembok pihak-pihak itu mau putuskan, monggo silakan putuskan sesukanya, gitu kan. Mau ngambil tindak sesukanya, gitu kan. Udah vonis sesukanya aja, gitu kan. Jadi maksud saya nggak usah buang-buang energi. Kalau mau zolim, kalau mau nggak adil, sekalian, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Jadi maksud saya jangan buang-buang energi, buang-buang tenaga, langsung aja lah seperti itu. Itu yang saya mau sampaikan. Ya, karena kemarin kalau teman-teman melihat waktu sidang itu kan luar biasa ya, sampai Bang Novel, Bang Mukmin itu sampai menunjuk-nunjuk hakim di sidang itu gitu. Karena mungkin keinginan para pengacara sendiri, termasuk Bang Aziz ini agar IB, Imam Besar Habib Rizik Syihab, ya kalau di-upload di Instagram sama di Facebook kayaknya kurang aman ya teman-teman semuanya ya. Jadi jangan coba-coba ini tayangan YouTube ini di-upload ulang di IG maupun di ini. Yang akan jadi pertanyaan berikutnya adalah gini, Pak. Sampai kapan ini ya? Kalau terus-terusan menganggap bahwa ini pandemi harus online lagi. Itu sampai kapan nih? Maksudnya itu apakah tidak akan beres selama ya kalian saling kekeh-kekehan lah ya gitu. Imam besar pengennya online, pengennya offline. Pengadilan pengennya online. Apa ada jalan tengah atau apa yang harus dilakukan supaya masyarakat sebenarnya pengen nonton banget ya karena kan tentu kalau datang ke sana kan larangannya tidak boleh berkerumun misalnya gitu kan ya apa yang sebenarnya kan Habib Rizik dan juga para tersangka itu punya hak ya mungkin di dalam hukum itu punya hak untuk menyampaikan pendapat bahwa mereka tidak bersalah sementara petugas juga punya hak untuk menyampaikan sisi hukumnya, sisi keadilannya. Ini jalan tengahnya seperti apa nih? Jalan tengahnya kembalikan ke ketentuan perundang-undangan. Sudah jelas KUHP mengatur di pasal 152 ayat 2 gitu kan. Dan banyak ketentuan dalam KUHP untuk menghadirkan para terdakwa di muka pengadilan. Gitu kan. Ikuti saja seperti itu dengan tetap pastinya menjaga protokol kesehatan. Itu pasti gitu kan. Itu kan bisa diatur. Kalau pakai prokes 20 kali satu pekan pun Habib siap. Saya jamin Habib Rizik 20 kali sidang dalam satu pekan siap. Tapi kalau secara online ya beliau dan kawan-kawan tidak dihadirkan ke persidangan, tidak akan mau satu kali pun datang. Atau gini, kita pernah melihat waktu fakta sidang penghinaan Quran oleh Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok itu kan dipindahkan dari pengadilan negeri ke tempat tertentu yang lebih besar. Karena mungkin katanya kan secara akses internet segala macam mungkin ya atau akses ke pengadilannya agak kecil. Ada kemungkinan nggak sidang Habib Rizik ini akan dipindahkan ke lokasi yang lebih besar? Mengingat animo pemirsa itu lebih banyak untuk memperhatikan. Bebas. Mau dibawa ke planet Mars pun bebas. Kita ikut aja, gitu kan. Yang jelas hadir di depan hakim, di depan jaksa bersama kuasa hukum. Mau dibawa ke ujung langit pun ikut. Yang jelas ada hakim, ada jaksa, ada pengacara. Sesuai undang-undang juga ada logo negara, lambang negara, seperti itu. Sesuai sama ketentuan saja. Balikan lagi ke ketentuan perundang-undangan. Ini agak pribadi sih. Pertanyaan saya agak pribadi sebenarnya. Itu kan katanya Habib Rizik itu yang tim pengacara jumlahnya 30. Hampir yang hadir kemarin kurang lebih 30-40. Dibayar berapa itu mereka itu sama Habib Rizik dan 5 plus 5 tahanan yang lain? Wah, bayarannya tuh mahal banget, Mas. Waduh. Mahal banget. Bayarannya tuh nggak terkira lah. Ini serius. Jadi bayarannya mahal. Habib Rizik ini apa? Padahal ini kan kasus kan kalau kita lihat teman-teman semua ya, ketika kasus di Petamburan, Habib Rizik didenda 50 juta langsung berbayar cash tunai. Ya, ini bukan kredit ya. Cash tunai. Nah, ini kita pengen tahu persis ya, apalagi buzzer RP ini saya pasti nonton juga penasaran kan gitu ya. Ini Bang Aziz ini dapat sasaran berapa dari kasus ini gitu. Dibayar berapa kan biasanya begitu.
Bayarannya besar Mas, besar sekali. Gitu. Jadi saking besarnya. Karena saya ngelihat di tim pengacaranya Habib Rizik Syihab itu ada nama sejumlah nama yang cukup tenar. Ya. Ada Bang Novel Bamukmin. Ya. Ada juga dari TPM Bang Pak Midan. Bang Midan. Semua TPM hampir semua ada di situ. Masya Allah. Hampir semua TPM ada, kemudian juga ada para senior, Mbak Alamsyah, kemudian ada ya pastinya inilah Bang Munarman dan tim, itu kita semuanya, terus juga dari Street Lawyer juga ada, seperti itu. Jadi lengkap lah tim-tim kita. Nah itu dibayar berapa tuh? Iya tadi, bayarnya sangat mahal, paling mahal sedunia. Saya yakin buzzer-buzzer termasuk Pak Lurah dan konco-konconya pun tidak akan sanggup membayar kami semua. Karena gini, kalau hitungannya satu kasus itu dibayar 20 sampai 50 juta satu pengacara. Lebih. Kalau buzzer sama orang-orang sekelilingnya itulah mungkin segitu mahal banget. Kalau kita mah itu kecil. Kita jauh lebih daripada itu. Masya Allah. Ini luar, angkanya nggak mau diceritakan, tapi mahal ini luar biasa. Angkanya itu nggak ada di dunia. Kalau nggak ada di dunia itu kan paling mahal. Dunia ini kan semal-malnya berapa? Ini nggak ada di dunia. Berarti paling mahal, lebih mahal dan termahal. Masya Allah. Ini para jomblo nih yang lagi kismin ya di masa-masa pandemi. Wah, Masya Allah, ini luar biasa nih. Bayarannya nggak ada di dunia, berarti di akhirat nih bayarannya. Nggak ada di dunia aja. Nggak ada di dunia, Masya Allah teman-teman semuanya ya. Bayangin ya, 30 pengacara lebih itu membela Habib Rizik Syihab dan 5 tahanan yang lainnya ya untuk kasus kerumunan di Petamburan, Megamendung dan juga kasus swab ya. Rumah Sakit Umi ya, Bogor ya. Nah, yang berapa ini apa sih sebenarnya? Ini kan kalau jadi pengacara imam besar itu dan 5 ini kan ya tahu sendiri ya, ada resiko gitu. Nah, ini Bang Aziz sudah siap menghadapi resiko banyak ya. Apalagi beliau ini teman-teman semuanya ya sudah sering muncul ya di media massa maupun media cetak dan media elektronik nih. Apa yang dipersiapkan oleh Bang Aziz untuk persiapan ini kan mungkin bisa jadi sidang kan cepat, bisa jadi seminggu 3 kali. Kayak ini kan seminggu 2 kali nih sidangnya, ya. Atau bisa jadi seminggu 3 kali, seminggu ini apa yang harus di ini? Nggak masalah sih, sidang seminggu 20 kali pun nggak apa-apa. Kita ikutin aja gitu kan. Jadi gini loh, prinsip kita tuh Habib dan kawan-kawan ini kami semua yakin dalam proses dizolimi habis-habisan. Dan kita tidak bosan-bosan selalu mendoakan para zolimun ini bertaubat dan mengangkat Allah Subhanahu wa taala, mengangkat harkat dan martabat serta kehormatan para korban kezoliman ini. Saya di sini bersama rekan-rekan penasihat hukum lainnya termasuk Bang Munarman senior saya di bawah pimpinan beliau. Itu semuanya ya, terutama saya pribadi ya, tidak keberatan dalam hal proses ini. Kita semua termasuk media juga, rekan-rekan semua, pemirsa sekalian semuanya juga, mari kita berkontribusi. Pilih pro di pihak yang menzolimi atau yang terzolimi. Saya serahkan semuanya. Mau di pihak yang mana? Seperti itu. Tapi kalau kita mengambil posisi di sini, kalau saya, qadarullah memang posisinya sedang di penasihat hukum. Tapi pada dasarnya saya tidak peduli, Mas. Saya tidak peduli saya itu posisinya di mana, di penasihat hukum kah, di sana kah. Saya yang bawain sendal Habib Rizik dan para korban kezoliman ini, saya sudah senang. Gitu. Jadi saya nggak peduli posisi saya, persiapan saya nggak peduli itu gitu. Jadi bawain sendalnya aja saya sudah senang gitu kan. Jadi saya tidak ambil pusing posisi persiapan. Yang jelas saya punya apa, saya persembahkan untuk bukan melawan ya, untuk bertahan. Kita ini melawan tapi bertahan agak berbeda sedikit memang. Ini posisi pertahanan terbaik itu menyerang kan kalau dalam sepak bola ya. Gitu. Ini terbaik adalah menyerang. Kalau kita penyerangan terbaik adalah sementara ini bertahan. Karena kita realistis. Parkir bus istilahnya special one ya. Bola ini kita Catenaccio lah. Kita grendel habis-habisan aja. Kenapa?
karena kita sadar diri juga gitu bahwa memang posisi kita tidak berkuasa, posisi kita kurang sumber daya secara ini ya, secara logika ya, secara ukuran dunia, secara ukuran apa namanya hitung-hitungan matematika gitu kan. Makanya kita menggantungkan semata-mata hanya the only one, satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Dia yang Maha segala-galanya. Terserah bagaimana untuk menyelesaikan ini semuanya. Yang jelas kita hanya mengambil posisi. Kayak saya yakin juga teman-teman di Mimbar Tube dan juga pemirsa sekalian mengambil posisi. Tidak ada tengah-tengah di sini. Tidak ada al-wasat di sini, tidak ada. Kanan, kiri, hitam, putih. Pilih aja seperti itu. Dan kita serahkan kepada Allah mengenai sisanya. Seperti itu. Terakhir, Ya. kan sering berjumpa dengan Habib Rizik, ya, dengan 5 tahanan yang lain sering ngobrol juga. Sebenarnya ada nggak pesan Habib Rizik dan 5 tahanan yang lain untuk para pemirsa khususnya dan juga untuk umum, pembahasan untuk umum? Apa yang harus apa yang disampaikan oleh HRS gitu kepada publik, Bang Aziz? Ada nggak pesan-pesan gitu? Atau Bang Aziz menyampaikan pesan apa yang harus dilakukan oleh pemirsa untuk sidang HRS ini? Untuk sidang ini kita yang pertama memohon doa supaya diberikan kekuatan, keteguhan, kesabaran, semua ya, termasuk Habib Rizik dan kawan-kawan, termasuk kami semua. Kita memohon didoakan, kemudian ya tadi didoakan yang terbaik supaya dapat terus memperjuangkan kebenaran keadilan yang menurut kami sangat langka terhadap pihak-pihak yang berseberangan pendapatnya dengan pihak penguasa, seperti itu. Itu kita minta doanya, semoga diberikan yang terbaik. Ya, ini luar biasa ya, kita doakan agar sidang ini tidak berlarut ya, dan diketemukan keadilan. Ya, kalau seandainya keadilan itu tidak ditemukan di dunia, maka tidak ada pengadilan paling adil kecuali pengadilan milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, pesannya begitu. Ini kalau saya tambah-tambah ini khawatir nanti kena undang-undang ITE teman-teman semuanya ya. Pengen doa, ya doanya saya nggak bisa nyebut lah doa ya. Kalau doa disebut nanti kayak mimpi aja, kalau mimpi disebut bisa dipidanakan ya gitu. Kayak Babe Haikal di ini ya. Ini khawatir doa ya disebut ya. Cukuplah doa itu, teman-teman bisa panjatkan doa masing-masing. Para bazir RP silakan juga berdoa. Mudah-mudahan tambah gaji ya silakan. Ya tambah penghasilan boleh, yang belum punya jodoh silakan berdoa. Dan teman-teman yang punya bazar ikhlas juga, yang bazar ikhlas lillahi ta'ala, yang gajinya di atas bazar RP. Karena tadi kalau bahasanya tim pengacara dibayar mahal, ini juga teman-teman yang bazar ikhlas juga bisa jadi punya doa khusus, spesial doanya, yang sama-sama siapa yang paling cepat doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disemai dalam urusan dunianya. Nih saya nggak bisa nambah-nambah nih. Pengen nambah lebih nih bahaya juga ya teman-teman semuanya. Itu saja wawancara kita khusus spesial malam hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi, mungkin kita minta waktu sama Bang Aziz Yanuar sendiri. Kalau ada perkembangan yang agak unik, ya, agak panas ya, meskipun cuaca di Jakarta khususnya lagi musim hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.